Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Fathur Rahman Nur, NIM 23115373, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang internal memory untuk organisasi dan arsitektur komputer. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan ya. Kita lanjut saja. Untuk yang pertama, apa itu definisi dari memori internal dalam konteks sistem komputer serta peran dan fungsinya? Memori internal adalah bagian penting dari sebuah komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan temporer untuk instruksi dan data yang sedang digunakan oleh prosesor. Peran dan fungsinya adalah penyimpanan data sementara. Data yang sedang aktif digunakan oleh program-program yang berjalan disimpan dalam memori internal. Misalnya, saat Anda membuka dokumen Word, isi dokumen tersebut akan disimpan untuk sementara di memori internal, sehingga Anda dapat mengeditnya. Peranan data yang sering mempercepat proses. Karena data yang sering diakses oleh prosesor disimpan di memori internal, prosesor dapat mengakses data dengan cepat, yang menghasilkan kinerja komputer yang lebih responsif. Buffer. Memori internal berfungsi sebagai buffer antara prosesor dan perangkat penyimpanan lainnya, seperti hard disk atau SSD. Ketika prosesor ingin menulis atau membaca data, data tersebut akan ditransfer ke memori internal sebelum diproses lebih lanjut. Menyimpan sistem operasi. Saat komputer dinyalakan, sistem operasi seperti Windows, Mac OS, atau Linux biasanya disimpan di memori internal. Dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Pertama, yaitu random access memory atau RAM. RAM adalah jenis memori yang bersifat volatile, artinya data yang tersimpan di dalamnya akan hilang ketika daya listrik mati. RAM sering disebut sebagai memori kerja karena fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh prosesor. Fungsinya adalah menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU, mempercepat akses data oleh CPU, memungkinkan multitasking, yaitu menjalankan beberapa program secara bersamaan. Read-only memory, yaitu ROM. ROM adalah jenis memori yang bersifat non-volatile, artinya data yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang meskipun daya listrik mati. RAM biasanya digunakan untuk menyimpan data yang bersifat permanen dan tidak perlu diubah-ubah. Fungsinya menyimpan firmware, perangkat lunak dasar yang diperlukan untuk menjalankan komputer, menyimpan data konfigurasi sistem. 3. Pentingnya kapasitas memori internal bagi kinerja komputer. Kapasitas memori internal sangat penting untuk kinerja komputer karena memori ini digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU atau Central Processing Unit. RAM adalah memori yang paling umum digunakan. Dampak kapasitas memori yang tidak mencukupi, yaitu pertama, kinerja lambat. Komputer yang akan terasa lambat, terutama menjalankan aplikasi yang berat atau membuka banyak tab di browser. Kedua, aplikasi sering crash. Aplikasi yang membutuhkan banyak RAM mungkin sering mengalami crash atau force close. 3. Sistem operasi menjadi tidak stabil. Sistem operasi dapat menjadi tidak stabil dan sering mengalami hang atau freeze. 4. Proses penyimpanan data yang terjadi di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan, yaitu yang pertama, pemuatan. File program dipindahkan dari penyimpanan ke memori utama untuk dieksekusi. 2. Alokasi. Saat program berjalan, sistem mengalokasikan bagian-bagian dari RAM untuk menyimpan data sementara, misalkan hasil perhitungan dan variabel. 3. Akses. Prosesor secara langsung terus-menerus membaca dan menulis data dari atau ke RAM untuk menjalankan instruksi program. 4. Penghapusan. Setelah program selesai, alokasi memori yang digunakan oleh program dibebaskan. CPU mengambil instruksi dari RAM dan memproses data. Data yang sering diakses bisa disimpan di cache untuk mempercepat proses. Jika RAM tidak cukup, OS menggunakan memori virtual, memindahkan data ke disk, meskipun lebih lambat. Selama eksekusi, stack mengelola pemanggilan fungsi dan variabel lokal, sementara heap mengurus alokasi memori dinamis. Ketika program selesai, OS membebaskan memori yang digunakan. Jika RAM habis, sistem akan menggunakan penyimpanan yang lebih lambat, yaitu memori virtual, yang bisa memperlambat kerja. 5. Perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini, yaitu inovasi terbaru dalam teknologi memori seperti DDR5, 3D NAND, Optane, HBM, dan MRAM menawarkan peningkatan signifikan dalam hal kecepatan, efisiensi energi, dan kapasitas. Di masa depan, teknologi ini akan memungkinkan komputer untuk mengatasi aplikasi yang lebih rumit dan intensif.
meningkatkan pengalaman pengguna di berbagai sektor, termasuk kecerdasan buatan, gaming, komputasi performa tinggi, dan perangkat mobile. Memori yang lebih cepat dan pintar akan menjadi faktor penting dalam mendukung aplikasi yang semakin menuntut kinerja yang tinggi di masa depan. Ya, sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.